Ya, masih bersama Sanikun channel edukasi, informasi, dan hiburan. Kali ini masih seputar permak lepis ya teman-teman ya. Selama ini saya mengunggah tip dan trik permak lepis dari kawan-kawan saya, baik yang mangkal ataupun yang keliling. Nah, kali ini karena kebetulan saya masih di luar kota, jadi saya sendiri yang saya ambil ya. Jadi untuk tip dan trik permak lepis ini, karena kebetulan keduanya saya sudah menjalani ya. Untuk keliling, saya pernah keliling dari tahun 2003 sampai 2009. Setelah itu 2009 sampai 2019 saya mangkal. Dan kali ini karena bangkrut saya keliling lagi begitu ya. Jadi berdasarkan pengalaman saya, untuk trik yang keliling itu memang dibutuhkan beberapa langkah-langkah untuk tetap memiliki banyak pelanggan. Kalau dulu ketika saya keliling, pertama saya berangkat pagi. Ini utamanya untuk kalau musim penghujan ya. Jadi jam 7 itu sudah berangkat, kalau perlu bareng dengan tukang sayur, sehingga ibu-ibu sudah keluar, kita tinggal menawarkan saja. Yang kedua, untuk tip keliling di musim hujan, usahakan pekerjaan-pekerjaan yang bongkar yang memakan waktu lebih dari 1 jam dalam satu potong baju atau celana dibawa pulang. Nah, biasanya kalau belum dikenal banget maka agak sulit ya. Maka dulu ketika itu saya membawa uang lebih. Jadi perkiraan untuk harga baju itu berapa, kita titipkan ke dia untuk memberi jaminan bahwa baju tersebut tidak akan dibawa lari. Jadi untuk memastikan bahwa akan dikembalikan, itu satu. Untuk yang kedua, permak keliling ini kan memang sudah menjadi kesepakatan bahwa memang yang keliling harganya lebih rendah. Jadi ya kita tidak bisa terlalu tinggi juga, kecuali memang ada baju-baju yang harganya tinggi. Biasanya kalau harga baju yang di atas 1 juta, yang produk luar negeri, kalau kita berikan harga yang rendah malah dia sanksi. Maka kepandian kita melihat berapa kira-kira baju ini, nah itu juga bisa menentukan. Dan yang lebih bagus lagi, setiap pekerjaan yang kita lakukan harus menjadi kesepakatan awal. Jadi, Pak, ini harganya sekian ya, karena pengerjaannya seperti ini. Nah, kalaupun para pelanggan ini nawar, itu tidak ada masalah. Yang penting kita sepakati dulu harganya, karena setiap tukang permak harus sudah tahu berapa lama kita mengerjakan, sehingga kita sudah bisa memperkirakan harga yang dipakai. Apalagi kalau menggunakan onderdil dari kita seperti pemasangan resleting, kancing, dan lain sebagainya, itu kita harus sepakati di awal. Karena ketika nanti belum sepakat dan pada akhirnya nanti menjadi perdebatan, nah itu jadi tidak enak kitanya, dan kemungkinan mereka kecewa, tidak akan menjadi pelanggan kita lagi. Itu yang kedua, ada kesepakatan harga ya. Pertama tadi kelilingnya cepat, kedua harganya sepakat, yang ketiga jaga kualitas tentunya ya. Kalau kualitas ini mungkin relatif, tetapi setiap orang ketika mermak dan ingin menjaga kualitas, insya Allah nanti hasilnya lebih bagus. Memang kualitas saya dengan teman saya pasti beda, tapi kalau saya tetap berusaha untuk bagus pasti beda. Nah, prinsip yang saya gunakan ketika menjahit, seakan-akan pakaian ini akan saya pakai, sehingga saya memastikan harus kuat. Saya membayangkan kalau celana yang saya jahit itu lemah, dan pada saat nanti saya ke kondangan atau apa lalu sobek, betapa malunya saya. Nah, ini harus menjadi filosofi penjahit, sehingga kita harus bekerja kuat. Nah, kalaupun harganya sedikit lebih tinggi dan mereka bertanya dibandingkan tukang permak yang lain, tinggal kita jelaskan saja. Mungkin yang lain hanya 2 jalur harganya sekian. Nah, kalau kita sampai 4 jalur ya, kalau naik sedikit saya kira tidak apa-apa. Nah, itu mengenai harga. Nah, untuk bagaimana mendekati para pelanggan, yang pertama itu sebenarnya kita chemistry-nya kita bangun. Contoh, kalau dia bawa anak ya kita tanya anaknya umur berapa, kelas berapa, sekolah di mana, liburnya berapa lama, kalau kondisi sekarang dan lain sebagainya. Itu akan membuat ikatan batin ya antara pelanggan dan kitanya sebagai penyedia jasa. Saya kira hal-hal semacam itu kita tanyakan. Kalau obrolan itu sudah tahu, mungkin di obrolan berikutnya bapak aslinya mana, ya kan, tinggal di Jakarta sudah sekian lama, berapa lama,
apa saja. Nah, semua itu bisa kita jadikan alat supaya chemistry kita terbangun, ya kan. Kita sudah mengenal prinsip tak kenal maka tak sayang. Nah, begitu kita sudah dikenal maka kita akan sayang, seperti itu. Jadi di dalam dunia yang terkait dengan jasa, nah di samping yang pertama adalah kualitas, itu harus ya, pelayanan itu juga diantaranya ya, karena keliling tentunya kita harus lebih banyak waktunya untuk keliling. Nah itu, jadi itu beberapa tip dari saya bagaimana cara menjaga pelanggan, itu khususnya untuk yang keliling. Nah mungkin di sesi lain nanti akan saya sampaikan yang lebih detail lagi mengenai hal apa saja yang harus dilakukan untuk teman-teman yang permak keliling. Nah selanjutnya untuk yang mangkal. Yang mangkal ya, pertama tadi bagaimana kita menerapkan DP 50% ya. Setelah biasanya dia bahkan membayar penuh, kita harus memastikan kalau seandainya dia minta hari ini jam 2, setengah jam sebelum jadi, sebelum waktu jam 2 kita harus sudah jadi. Kalaupun ada kendala, misalkan kendala mesin, kendala biasanya listrik dan lain-lain, itu bisa diakali dengan, kalau mereka ya biasanya kan kesibukannya sangat tinggi, kita minta nomor teleponnya, sehingga seandainya beliaunya langsung pulang, nanti kita antar ke rumah. Nah, mengantar ke rumah itu salah satu nilai positif ya, nilai plus dari kita sebagai penyedia jasa. Ya, untuk kualitas, memang setiap tukang permak itu dikenalkan dari berbagai macam ya. Ada karena sumehnya ya, dalam bahasa Sunda sumeah atau bahasa Indonesianya ramah. Nah, ramah itu juga menjadi nilai tawar tersendiri. Terus cepat merespon. Biasanya tukang permak yang mangkal ketika dia banyak pekerjaan, terlalu sibuk, apalagi sudah dibatasi deadline ya, jam sekian harus jadi, kadang kita tidak bisa merespon dengan cepat yang datang. Nah, teori yang saya gunakan, ketika memang ada pelanggan yang datang, pertama kita persilahkan duduk. Setelah itu kita tinggal dulu, karena permak ini kan berbeda dengan pangkas rambut atau tambal ban. Kalau mereka harus ditunggu karena memang harus pergi. Kalau pangkas rambut ya nggak bisa ditinggal, masa kepalanya ditinggal kan begitu. Nah maka diukur dulu, lalu dijanjikan kapan mau diambil. Kita perkirakan dengan waktu yang kita akan kerjakan itu. Kalau memang masih ketemu, nah caranya nanti kita anterin ke rumahnya, atau kita janjian jam berapa mau diambil. Intinya kita harus merespon secara cepat. Karena saya sendiri kalau mengunjungi tempat usaha apapun atau kemanapun, ketika tidak direspon maka timbullah rasa tidak suka. Nah seperti itu, untuk mengikat banyak pelanggan, ciptakan rasa suka itu dengan menghargai orang. Karena pada prinsipnya orang akan tersentuh dan akan emosi ketika tidak cepat dihargai. Nah itu kebanyakan orang. Nah, selanjutnya untuk yang permak mangkal ini, tadi mengenai harga memang harus lebih tinggi. Karena apa? Kalau sama dengan yang keliling, nanti dianggapnya kita kualitasnya juga sama. Karena tidak semua orang suka yang murah. Ya, orang-orang yang mencari harga tinggi tadi memang mungkin dia tahu kualitas barangnya. Kalau dikasih yang murah dia sanksi. Ya, karena di Indonesia ini banyak sekali baju-baju yang harganya di atas 1 juta, terutama produksi luar negeri, dan bahkan produk-produk Indonesia pun banyak yang harganya di atas 1 juta. Nah, kadang orang yang datang ke tempat permak yang mangkal itu memang mencari harga yang tinggi untuk jaminan kualitas. Nah saya sendiri khusus untuk obras levis itu saya menggunakan benang yang asli ya, jadi bukan benang obras. Nah itu salah satu cara untuk meningkatkan kualitas ya, tentunya mesin dan lain-lain alat-alat itu semuanya harus lebih bagus ya. Kalau perlu, kalau di pangkalan ya memang kita menyediakan semacam minuman gratis ya, kita kan banyak ada minuman gelas dan yang lain-lain untuk menimbulkan kenyamanan bagi para pelanggan ya. Saya kira itu untuk tip-tip permak levis ataupun baik yang mangkal ataupun yang keliling. Untuk sementara ini saya memberikan tip itu, nanti lebih detailnya saya sampaikan di periode selanjutnya. Nah mudah-mudahan teman-teman yang mungkin ada keinginan menjadi tukang permak levis ataupun yang sudah berjalan, kita semuanya akan diberikan kelancaran sehingga apa-apa yang
menjadi hajat dan niat kita semuanya bisa berjalan dengan baik dan bisa berperan di dalam masyarakat untuk ikut berperan serta di dalam memajukan bangsa dan negara. Ya, salam jarum dan benang, sukses untuk kita semuanya. Amin.